memenuhi tugas filosofi pendidikan Indonesia. Pendidikan zaman kolonial itu dimulai pada tahun 1854. Saat itu yang boleh bersekolah hanya calon-calon pegawai yang akan mereka pekerjakan di perusahaan-perusahaan mereka. Kemudian masih di tahun yang sama, yaitu 1854, lahirlah Sekolah Bumi Putra yang memiliki 3 buah kelas. Namun sangat disayangkan, mereka hanya diberikan pendidikan untuk membaca, menulis, dan berhitung dasar. Tujuannya pun sama, yaitu mengajarkan hanya untuk keperluan dagang dan kemajuan usaha mereka saja, bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Nah, pada tahun 1920, lahirlah perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Lebih tepatnya, pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa yang diyakini sebagai gerbang emas kemerdekaan bagi pendidikan di Indonesia. Nah, setelah menyimak cerita singkat tadi, mari kita simpulkan perbedaan pendidikan zaman kolonial dan setelah zaman kolonial. Pendidikan zaman kolonial itu dibatasi oleh kekuasaan yang didiskriminasi. Yang boleh bersekolah itu hanya golongan tertentu saja. Nah, pada masa kolonial, pendidikan juga digunakan itu untuk memenuhi kebutuhan bangsa penjajah. Berbeda dengan setelah zaman kolonial. Setelah zaman kolonial, semua rakyat itu boleh mengenyam pendidikan. Mereka semua memiliki hak yang sama. Kemudian, tujuan pendidikan pun bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan penjajah, namun untuk kepentingan bangsa Indonesia, seperti meningkatkan keterampilan dan kecerdasan untuk menghadapi tantangan zaman ke depan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan maupun gambar-gambar. Terima kasih. Semoga kita semua sukses selalu.